Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Adila Safitri dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tugas sejarah sosial. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema yang sangat penting dalam kajian konflik sosial di Indonesia, yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan menggunakan pendekatan teori konflik sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengapa Aceh dan mengapa ada konflik. Gerakan Aceh Merdeka adalah salah satu gerakan separatis yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia modern. Gerakan ini tidak muncul dalam ruang hampa. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan, ketidakadilan, dan perasaan terpinggirkan yang dirasakan masyarakat Aceh terhadap pemerintahan pusat. Aceh adalah daerah yang kaya, sumber daya alamnya sangat melimpah, mulai dari gas alam hingga minyak bumi. Namun pertanyaannya, sejauh mana kekayaan itu benar-benar dinikmati oleh warga Aceh atau oleh masyarakat lokal? Inilah yang menjadi titik awal kemunculan gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976 oleh Hasan Tiro. GAM memprotes apa yang mereka anggap sebagai bentuk eksploitasi oleh pemerintah pusat dan ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam. Mereka melihat bahwa Aceh diperlakukan hanya sebagai lumbung uang tanpa perhatian pada pembangunan sosial dan kesejahteraan rakyatnya. Lalu kita harus memahami juga akar masalahnya. Untuk memahami kasus Aceh ini, kita bisa menggunakan teori konflik sosial. Teori ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Karl Marx, Max Weber, dan lainnya juga ada. Inti dari teori ini adalah konflik adalah hal yang sangat wajar dalam masyarakat, terutama ketika ada ketimpangan dalam kekuasaan, kekayaan, atau status sosial. Dalam konteks Aceh, konflik ini tidak hanya sekadar pertikaian fisik. Ini adalah manifesti dari ketimpangan struktural. Pemerintah pusat berada dalam posisi dominan. Mereka mengatur alokasi kekayaan, kebijakan politik, dan keamanan. Sementara masyarakat Aceh merasa berada di posisi subordinat, terpinggirkan, tak punya kendali atas kekayaan daerahnya sendiri, bahkan tak punya suara dalam pengambilan kebijakan penting yang menyangkut nasib mereka. Teori konflik menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, konflik menjadi mekanisme untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. GAM muncul sebagai respon terhadap struktur yang dianggap opresif. Namun jika kita hanya melihat dari sisi ekonomi, maka kita belum melihat keseluruhan gambar. Ada juga faktor historis dan kultural yang berperan penting. Aceh adalah wilayah yang memiliki identitas sejarah yang kuat. Dahulu dikenal sebagai Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai wilayah merdeka sebelum masuk ke Republik Indonesia setelah tahun 1945. Penyeragaman nasionalisme yang dilakukan oleh pemerintah pusat setelah kemerdekaan dengan satu bahasa, satu ideologi, satu pemerintahan membuat sebagian masyarakat Aceh merasa kehilangan identitas. Narasi inilah yang kemudian digunakan oleh GAM untuk membangkitkan solidaritas kolektif, bahwa mereka bukan hanya tertindas secara ekonomi tetapi juga tertindas secara budaya dan politik. Bagaimana respon pemerintah terhadap ini? Sayangnya respon pemerintah terhadap konflik ini selama masa Orde Baru sangat represif. Alih-alih membuka ruang dialog, pemerintah justru menerapkan kebijakan daerah operasi militer, di mana pendekatan militer digunakan untuk meredam pemberontakan. Hal ini justru memperburuk keadaan. Pelanggaran HAM marak terjadi, rasa trauma masyarakat meningkat, dan ketegangan antara rakyat dan negara makin dalam. Dalam perspektif teori konflik, respon seperti ini justru menciptakan lingkaran konflik baru. Represi melahirkan perlawanan, dan perlawanan dibalas lagi dengan represi. Ada juga kelebihan dan kelemahan dari teori konflik ini. Tentu saja teori konflik tidak sempurna. Kelebihannya adalah ia mampu mengungkap
Akar struktural konflik menyoroti ketidakadilan dalam sistem sosial dan memandang konflik sebagai gejala dari relasi kekuasaan yang timpang. Namun, kelemahannya teori ini kadang terlalu fokus pada struktur dan mengabaikan dinamika internal dari kelompok pemberontak itu sendiri. Dalam kasus GAM, kita tahu bahwa ada juga konflik internal, perebutan pengaruh hingga kepentingan pragmatis yang tidak sejalan dengan cita-cita rakyat Aceh. Selain itu, teori konflik yang memperhatikan proses rekonsiliasi, padahal penyelesaian konflik Aceh justru berhasil dicapai melalui dialog damai, yaitu perjanjian yang pernah dilakukan yaitu perjanjian Helsinki tahun 2005 yang menandai berakhirnya konflik dan dimulainya babak baru otonomi khusus bagi Aceh. Harapan bagi sebuah konflik, melalui analisis yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa konflik sosial bukan hanya tentang kekerasan atau pemberontakan, tetapi tentang struktur masyarakat itu sendiri. GAM adalah cerminan dari sistem yang gagal menciptakan keadilan. Dengan belajar dari kasus Aceh, kita belajar bahwa pendekatan militer bukanlah jawaban atas konflik. Yang dibutuhkan adalah keadilan distribusi, pengakuan identitas lokal, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Teori konflik sosial memberi kita alat untuk lebih dalam bahwa di balik setiap gejolak sosial ada ketimpangan, ada sejarah, dan ada tuntutan akan perubahan. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menghafal konflik masa lalu, tapi juga memahami maknanya dan mencari agar konflik serupa tak terulang lagi di masa depan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.